Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizaldi dengan NIM L1A024095. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Struktur Komunitas dan Kelimpahan Makrozobentos di Ekowisata Mangrove Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kemudian jurnal ini ditulis oleh Ahmad Farid, Rifani Dwi Tauriki, dan Apri Arisandi. Dan tahun terbitnya itu pada tahun 2023 di Jurnal Kelautan Universitas Trunojoyo. Dan latar belakangnya itu wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki potensi alam yang sangat besar. Wilayah pesisir ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Salah satu eh, ekosistem di wilayah pesisir ini adalah ekosistem mangrove. Nah, mangrove ini berfungsi sebagai pelindung pantai seperti eh, pelindung dari abrasi, pelindung dari gelombang laut, dan pelindung dari arus laut. Selain itu, ekosistem mangrove ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai biota yang ada di sekitar perairan tersebut, seperti tempat tinggal, mencari makan, bahkan ekosistem mangrove ini dapat digunakan sebagai tempat pemijahan atau tempat pembesaran bagi beberapa biota di sekitar ekosistem mangrove. Dan salah satu biota yang ada di ekosistem mangrove adalah Macrozoobenthos. Nah, Macrozoobenthos ini berperan dalam dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Selain itu, Macrozoobenthos juga dapat digunakan untuk eh, sebagai indikator kualitas air suatu perairan. Kemudian penelitian ini dilakukan di ekowisata mangrove Lembung dan wilayah ini memiliki luas sekitar kurang lebih 68,06 hektar. Dan hal yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah data Macrozoobenthos di wilayah ekowisata mangrove Lembung ini masih sangat terbatas dan aktivitas manusia yang berpotensi memengaruhi keseimbangan ekosistem. Dan tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui struktur komunitas Macrozoobenthos di ekowisata mangrove Lembung. Dan yang kedua itu mengetahui kelimpahan Macrozoobentosnya. Dan yang terakhir menyediakan data dasar untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan dan materi dan metode. Di sini lokasi yang digunakan penelitian yaitu ekowisata mangrove Lembung Pamekasan. Waktu pelaksanaan waktu pelaksanaannya sekitar atau selama bulan November tahun 2021. Alat utama yang digunakan yaitu transek kuadran, GPS, deometer, pH meter, dan refraktometer. Dan objek penelitian ini tentu saja eh, berfokus kepada Macrozoobenthos di ekosistem mangrove tersebut. Dan parameter lingkungan yang diukur yaitu ada suhu, salinitas, pH, dan DO. Nah, kemudian metode yang digunakan yaitu survei lapangan atau stratified. Nah, teknik yang digunakan yaitu menggunakan transek kuadran di 3 stasiun. Dan ukuran plotnya itu 10 kali 10 dan ukuran transeknya juga 1 kali 1 meter. Setelah data terkumpul atau data didapatkan, kemudian dapat dianalisis datanya tersebut menggunakan indeks kelimpahan, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Nah, kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa di kawasan ekowisata mangrove Lembung ditemukan sekitar 19 spesies Macrozoobenthos dengan dominansi spesies yaitu Ceritium corallium. Kemudian nilai indeks keanekaragamannya ini tergolong sedang, indeks keseragamannya juga tergolong sedang hingga tinggi.
Kemudian indeks dominansinya ini tergolong rendah yang menandakan bahwa struktur komunitas Macrozoobenthos berada dalam kondisi yang relatif stabil. Kemudian parameter kualitas perairan seperti suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlalu ini masih berada dalam kisaran baku mutu sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi ini dapat mendukung kehidupan si Macrozoobenthos di ekosistem mangrove. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.